Hai hai hai. Selamat datang kembali di Lovelyns Bercerita, channelnya cerita keren. Sudah bagian 19 nih. Langsung saja yuk. Gimana, Neng? Betah di sana? Dani muncul tiba-tiba dari rumah sebelah. Cynthia yang baru saja keluar dari pintu dan meletakkan jus tomatnya di meja tersentak. Ngagetin deh ih. Nang neng aja. Cynthia mempersilahkan Dani untuk ikut bergabung, menikmati suasana Sabtu sore yang cerah. Sejak peristiwa pengantaran interview tempo hari, Dani lebih senang memanggil Cynthia dengan sebutan Neng. Berasa lebih akrab untuknya. Dani menawarkan diri mengantar Cynthia ke Kediri untuk menetap di sana Senin sampai Sabtu. Cynthia tinggal di base camp seperti yang dikatakan Pak Purwa. Cynthia bertanggung jawab atas tim wilayah barat mengenai base camp dan seisinya. Dan selama ia bekerja, Dani selalu menemani. Kehadirannya begitu terasa, nyaris 5 menit sekali dalam sebuah pesan. Perlu diceritain lagi ya betapa betahnya aku di sana, cibir Cynthia. Rasanya hampir semua hal yang terjadi di base camp tak luput dikisahkan, baik lewat SMS atau telepon tiap malam. Ya, Dani dan Cynthia telah diakrabi waktu. Ya sebenarnya lebih enak lagi kalau diceritain langsung kan, Neng? Bisa kelihatan ekspresimu. Jadi gimana tanggapan teman-teman barumu atas kehadiran seorang wanita cantik di base camp? Cynthia tersenyum. Ia mengenal hari pertamanya di base camp. Ini admin kita yang baru. Perkenalkan, Cynthia. Pak Purwa menyebutkan namanya. Sontak, Cynthia bangkit dari kursinya dan memperkenalkan diri. Berpasang-pasang mata memandangnya dan menyambutnya dengan senyum hangat. Wih, Pak Purwa tumben merekrut cewek, celetuk seseorang. Iya, mana betah cewek di sini, kecuali yang dikon ya, tambah seseorang lagi. Perusahaan pembenihan yang letaknya di sebuah desa kecil di ujung Malang ini membudidayakan jagung dan padi hibrida. Kebetulan Cynthia bergabung dengan tim West Rice. Itu artinya dia bergabung di tim beras wilayah barat. Menurut penjelasan Pak Purwa, tim Rice baru berdiri setahunan. Dan kali ini antara tim barat dan timur sepakat mencari admin cewek, bukan cowok seperti tim Corn. Semoga saya bisa betah di sini. Mohon bimbingannya ya, dan kesabarannya tentu saja dalam membimbing saya. Cynthia membukukan badannya, seolah memohon. Pak Purwa pinter pilih admin deh. Seseorang yang tampaknya lebih tua dari Pak Purwa itu mengeluarkan suara dan diikuti anggukan kepala dari beberapa orang. Nah, karena di sini sudah ada ceweknya, semoga bisa jadi penyemangat yang lainnya dalam bekerja. Cynthia tolonglah dianggap sebagai adik sendiri yang patut kita jaga dan lestarikan supaya betah, ujar Pak Purwa. Cynthia merasa nyaman disambut. Base camp layaknya keluarga baginya. Ia diterima sepenuhnya. Hei, malah melamun. Gimana ceritanya? Tepukan di lengan kirinya membangunkannya dari lamunan. Enggak kok, sampai mana tadi? Tawanya. Ah, sudah, abaikan. Ngomong-ngomong, yuk jalan-jalan sore. Malam mingguan. Cynthia menggeleng. Aku capek Dan, di sini aja ya. Dani mendengkus. Ia tahu Cynthia lelah. Perjalanan dari Kediri ke Malang, melewati jalan pegunungan yang berkelok-kelok, tentu membuatnya lelah. Ya udah, di sini aja.
Oh iya Dan, selama ini kamu mengenalku dari pertanyaan-pertanyaan yang kamu ajukan. Curang, aku bahkan belum mengenalmu secara resmi, ujar Cynthia. Alah, kayak apa aja, ya tinggal tanya aja loh. Kamu gak pernah bertanya, ya aku gak menjawab, ujar Dani santai. Gitu ya, dasar pria misterius, Cynthia tertawa kecil. Dani memang misterius. Cynthia hanya tahu bahwa Dani adalah penghuni kontrakan sebelah. Pria yang lahir setahun sesudah Cynthia muncul di dunia itu bekerja di sebuah dealer. Ia menjadi supervisor muda yang terbaik karena penjualannya meroket setiap bulan. Keahliannya adalah memikat calon pembeli. Komunikasinya nomor 1. Siapa sih yang tak mengenal Dani? Setidaknya itu yang Cynthia tahu dari Lely. Ah, gak misterius kok Neng. Hanya berbicara seperlunya saja. Tahukah bahwa kita ini layaknya sebuah buku. Semakin rapat buku itu tertutup, semakin penasaran orang ingin membacanya. Ya, bisa jadi. Dan sekarang aku penasaran. Ceritain dong tentang dirimu, pinta Cynthia. Cerita apaan? Kamu aja. Jadi, dia masih menelponmu? Tembak Dani tanpa babi bu. Dia? Dani mengangguk. Ya, dia. Calon suamimu yang batal itu. Cynthia mendengkus. Iya, bukan cuma aku yang diceritakan Lely, tapi temanmu itu juga menceritakan sepotong kisahmu padaku, kata Dani penuh kemenangan. Cynthia memiringkan bibirnya. Ia sedang tak ingin membicarakan tentangnya. Duh, jangan cemberut dong Neng. Nanti cantiknya hilang. Saranku sih, ganti nomor aja. Dia pasti akan berhenti menghubungimu. Aku sudah mencobanya dan dia selalu berhasil mendapatkan nomorku. Berapa kali ku ganti, tetap aja. Wah, pria yang gak punya malu, tanggap Dani. Hei, ngomong-ngomong, kamu gak ngapelin cewekmu? Ini malam minggu loh. Dani menggeleng. Tampaknya Lely gak menceritakan bagian terpenting itu deh. Apa itu? Cynthia penasaran. Walau kata orang aku playboy, aku ini masih setia dengan kesendirianku. Masih mencari yang cocok. Mungkin saja itu Neng, ujar Dani pelan. Cynthia tertawa lepas. Ah, kamu itu. Enggak lah. Kenapa? Karena aku berondong, tanya Dani serius. Cynthia menghentikan tawanya, lalu ia tersenyum. Bukan karena usia. Tapi kamu masih berharap dia datang dan kembali mengambil cintanya yang tertinggal di ruang hatimu yang terdalam. Cynthia terpana. Bukan jawaban itu yang ingin ia utarakan. Cynthia menggeleng. Aku hanya belum siap kembali patah hati. Aku siap mengobati bila kamu patah hati, Neng. Dani berujar serius. Cynthia tertawa. Aduh, kenapa jadi kaku begini sih? Dani tak menampilkan ekspresi apapun. Neng, serius. Meski kamu belum mengenalku, aku sudah mengenal siapa kamu dalam beberapa hari percakapan kita. Ya, tak bisa dibilang percakapan sebenarnya, karena kita hanya dipertemukan lewat pesan-pesan dan suara di balik jaringan seluler. Tapi, itu sudah cukup membuatku tahu bagaimana hatimu. Dani, jangan... Pelan-pelan aja. Aku ada di sini saat kamu butuh dan niada. Cynthia tersenyum.
Kamu akan jadi teman terdekatku. Teman. Dani mengembuskan napas pasrah. Mungkin. Sebuah panggilan telepon mengganggu keheningan. Cynthia menatap layar ponselnya. Nomor tak dikenal. Pikirannya tertuju pada teman kerjanya di base camp. Ia menjawab panggilan itu. Sin? Jantung Cynthia berdegup kencang. Ia lalu menutup sepihak. Siapa? Dia. Dani paham siapa yang menelpon. Sudah, jangan diladeni. Ada sedikit perasaan posesif dalam hatinya. Sini HP-nya. Baru saja ia hendak memblokir nomor tersebut, sebuah pesan masuk. Aku sudah di dekatmu. Siapa laki-laki itu? Kamu hanya milikku. Dani berdiri, matanya beredar. Ia mencari dia. Neng, sebaiknya kamu masuk. Dia ada di sini. Apa? Benarkah Jonan ada di sekitar Cynthia? Bagaimana Dani menjadikan dirinya pahlawan untuk Cynthia? Jangan tinggalkan channel ini untuk tahu kelanjutannya. Sampai jumpa.